Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida ditemani dengan Ibu Astrid. Nah, mungkin baiknya nih Bu, kita lepas masker aja dulu ya, nggak apa-apa, biar lebih enak lagi. Iya, soalnya ini kita di ruangan terbuka ruang juga kan. apa-apa. Jaga jarak juga, nggak ada masalah saya rasa. Oke, cantik ya ibunya pemirsa. Oke, tadi sempat terputus ya. Tadi kata ibu ada salah satu yang hal membanggakan hingga membawa pergi umroh ya. Iya, itu saya rezeki luar biasa. Karena kata dekan saya, ini pertama kalinya jurnal di fakultas itu dapat akreditasi. Dan agak memudahkan karena waktu itu pengurusan online. Jadi dapatnya Sinta 4. Kemudian dekan saya bilang karena Ibu Astrid berhasil membuat jurnal itu punya akreditasi, jadi saya hadiahi umroh. Waktu itu akhirnya tahun berapa ya, 2019 tuh saya berangkat, ngajak suami juga, dibantu juga dari universitas supaya suami saya juga bisa berangkat. Ya alhamdulillah sekali. Tahun berikutnya saya satu jurnal saya di jurusan namanya jurnal jurnalisa itu juga dapat akreditasi lagi. Jadi lewat kegiatan membuat akreditasi pada jurnal-jurnal yang ada di jurusan fakultas, ini kemudian memetik semangat dari teman-teman saya, dosen-dosen PNS yang lain. Kalau dosen non PNS bisa, kenapa dosen PNS tidak bisa? Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, ayo sini, saya bantu malah untuk supaya jurnalnya bisa terakreditasi. Karena itu sekarang Wilda jadi persyaratan, dan banyak sekali permintaan dari universitas seluruh Indonesia karena jurnal saya sudah terakreditasi. Itu permintaan setiap hari bisa masuk sampai 4 supaya jurnalnya dimuat, artikelnya dimuat di jurnal saya. Nah, itu yang susahnya sebenarnya menolak karena kita harus mengedit, kemudian ada prosedur yang harus mereka pahami. Jadi itu pengalaman luar biasa buat saya. Nah, kalau untuk cerita mengenai Ibu pernah menjadi editor itu di media Koma ya, kalau tidak salah. Sekarang itu koma.co.id, jadi itu salah satu media online. Sebenarnya saya sempat main juga di media online namanya inipasti.com, platform Makassar. Kemudian sekarang saya masih bantu. Jadi sebenarnya Wilda, saya itu senang membantu media yang baru tumbuh. Tuh. Apalagi media-media yang mengikat pada instansi. Ini sekarang saya bantu 2, ada majalah dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak di Todopuli. Itu sudah 10 tahun lebih saya bantu dari 2010. Kemudian ada juga majalah Loka Rehabilitasi Narkoba, itu di Takalar, itu juga saya bantu. Jadi mereka menginginkan ada produk media yang mampu menjadi perpanjangan tangan buat mereka bersosialisasi tentang instansi. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau soal apa ya di sini, Ibu juga pernah menjadi editor in chief jurnal, jurnalisa? Nah itu tadi. Jadi statusnya ada EIK, editor in chief untuk jurnal jurnalisa. Kalau di jurnal dakwah tablik itu namanya redaktur. Sebenarnya sama prinsipnya redaktur. Nah yang jurnal Wasila itu jurnal yang baru kami buat tahun lalu, itu khusus untuk mahasiswa. Jadi kita maunya nih mahasiswa juga punya semangat untuk menulis artikel ilmiah. Seperti itu Wilda. Terus saya pikir tadi sempat baca, saya pikir ini Wasila yang organisasi itu Bu ya kan? Tahu, bukan, ternyata memang ternyata jurnal. Namanya jurnal Wasila. Bu, Ibu selama menulis jurnal atau membuat jurnal, Ibu pernah ada kewalahan gitu atau kesusahan apa? Sebenarnya dia sejalan seiring dengan hobi saya. Karena hobi saya dulu suka main di media, waktu di kampus, waktu S1 itu sudah mulai terjun di penerbitan kampus identitas namanya di Unhas. Jadi sejak itu saya senang menulis. Nah, kebiasaan menulis ini saya tidak mau padam.
Jadi lewat artikel pun itu saya bikin semi populis, banyak wawancara. Kewalahannya paling ketika kita cari bahan ya, Benar. harus searching yang berbahasa internasional, kemudian mentranskrip segala macam. Belum lagi waktu kerjaan kita yang kadang lain, tumpang tindih. Tuh. Misalnya kayak bulan ini, karena mahasiswa tidak semuanya bisa dengan bimbingan online ya, akhirnya ada yang maksa untuk ketemu. Tapi saya bilang dicoba saja, pokoknya bisa. Oke. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi cerita-cerita apa lagi dari Ibu Astrid setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.